Meanwhile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, PAS SI23F. Kami di sini akan melakukan rapat dengan topik evaluasi hasil uji dan peningkatan kualitas aplikasi SEM Studio. Saya Pangestu Prijali dengan NIM 202300500181 sebagai Project Manager. Selanjutnya, saya Muhammad Nova Alfarisi dengan NIM 20230050164 sebagai software tester. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 22300500153 sebagai Quality Assurance Engineer. Baik, saya Dea Tiara dengan NIM 20230050109. Saya sebagai front-end developer. Baik, dan terakhir saya Muhammad Hifari Alfarizi dengan NIM 202300500170 dengan peran database engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada rekan-rekan tim pengembang aplikasi SEM Studio yang telah hadir dalam rapat kali ini. Saya Pangestu Prizali selaku Project Manager akan memimpin jalannya diskusi kita. Rapat ini kita agendakan untuk membahas hasil pengujian aplikasi SEM Studio yang sudah dilakukan oleh tim software tester dan QA, sekaligus mengevaluasi kualitas sistem dari sisi front-end, back-end, dan database. Harapannya kita bisa mengidentifikasi bug yang signifikan, memastikan aplikasi sesuai dengan standar kualitas, serta menyusun tindakan yang konkret menjelang rilis versi betanya. Mari kita jalani sesi ini secara efisien dan silakan nanti masing-masing anggota tim menyampaikan proses maupun temuan sesuai peran masing-masing. Dengan itu, mari kita mulai dengan mendengarkan laporan dari tim pengujian. Kepada Naufal sebagai software tester, saya persilahkan. Oke, baik, izin saya Naufal sebagai perwakilan dari tim software tester akan menyampaikan hasil pengujian saya pada aplikasi SEM Studio. Jadi selama proses pengujian itu aplikasi ada satu masalah di form pendaftaran. Jadi saya tuh menemukan sebuah bug pada bagian input nomor HP. Jadi misalkan kalau pengguna input nomor HP itu gak divalidasi dengan benar. Contohnya misalkan input angka 123 doang atau 08888 yang berarti seperti itu. Dan form masih bisa dilanjutkan tanpa error. Ini jadinya beresiko karena data yang masuk bisa salah dan mengganggu proses selanjutnya seperti pengiriman OTP atau notifikasi. Oke, berarti ini dapat dikatakan sebagai hal yang sangat fatal juga ya. Untuk sistematis perbaikannya kira-kira bagaimana? Boleh tolong beri gambarannya? Baik, izin saya untuk share screen ya. A few moments later. Screenshot contohnya, nah di sini misalkan input nomor HP 08444 ini tervalidasi juga dan juga bagian email itu bisa random juga. Untuk perbaikan ini dalam kode itu bisa kita input di sini misalkan di sini ini form registrasinya dan valid true, tapi di sininya tidak diperhatikan. Ini harusnya itu ditambahkan ini. Jadi nanti jika misalkan ada split atau beberapa angka yang sama itu nanti akan dijawab false. Jadi seperti ini untuk perbaikannya harusnya, tapi karena ini masih kode mentah jadi implementasinya akan dilakukan setelah dipindahkan ke Android Studio seperti itu. Oke. Kira-kira untuk memperbaiki hal ini diperlukan berapa lama ya? Termasuk untuk pengujian ulangnya juga. Oke, untuk perbaikan di sini dari tim, untuk perbaikan kami usahakan secepat mungkin kurang dari 1 kali 24 jam. Jadi selama perbaikan akan kami lakukan tes ulang untuk menghindari kesalahan yang sama. Jadi mungkin ini sekian untuk laporan dari tim software tester. Oke, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya izin menanggapi bahwa dari sisi QA, bug validasi nomor HP ini juga termasuk ke dalam aspek fungsional, suitability, dan reliability dalam ISO 25010. Saya setuju bahwa
perlu validasi yang lebih ketat di sisi form dan juga pengujian ulang setelah perbaikan. Nanti saya akan bantu review kembali test case-nya setelah revisi dari tim tester selesai. Oke, jika sudah, selanjutnya kita berpindah ke bagian quality assurance yang akan disampaikan oleh Sri. Saya persilahkan untuk pemaparannya. Saya akan menyampaikan hasil evaluasi terhadap aplikasi SEM Studio dengan mengacu pada standar kualitas perangkat lunak ISO 25010. Evaluasi ini mencakup 5 karakteristik utama. Dan saya juga mencatat beberapa potensi perbaikan berdasarkan aplikasi yang sudah diuji. Yang pertama ada functional suitability. Aplikasi ini sudah memenuhi fungsionalitas dasar seperti profil pengguna, histori transaksi, dan navigasi kota untuk layanan makanan. Catatannya yaitu untuk fitur top up wallet sudah terlihat, tetapi perlu pengujian end-to-end untuk memastikan proses dan integrasi pembayaran berhasil. Dan ada juga saran untuk tambahkan feedback loading atau sukses saat top up berhasil atau gagal. Yang kedua ada performance efisiensi, respon tampilan lancar, tapi belum diuji dalam kondisi jaringan lambat. Ada saran juga lakukan pengujian performa pada kondisi LTE lemah untuk melihat waktu muat data kota dan profil. Optimasi gambar atau logo agar lebih ringan. Yang ketiga ada compatibility, antar muka sudah responsif di perangkat iOS atau iPhone. Ada juga saran yaitu lakukan pengujian lintas platform pada Android. Yang keempat ada usability, yaitu UI-nya cukup bersih, icon jelas, namun ada beberapa perbaikan usability yang bisa ditingkatkan. Contohnya ada tombol top up wallet kurang menonjol, tidak ada avatar pengguna yang bisa dipersonalisasikan. Yang terakhir ada icon kota bisa dilengkapi visual untuk pengalaman lebih interaktif. Sarannya, tambahkan fitur edit foto profile, tambahkan keterangan pada icon di menu bawah agar lebih ramah pengguna. Yang kelima ada reliability, yaitu belum ada indikasi sistem fallback bila gagal koneksi. Sarannya, tambahkan pesan kesalahan dan fitur retry jika koneksi internet terputus. Yang selanjutnya, implementasi automated test untuk validasi kestabilan fitur histori. Oke, sebelum saya menanggapi, apakah ada tanggapan dari orang lain? Baik, dari bagian front end, mungkin beberapa poin usability yang disebutkan seperti tombol top up dan icon kota bisa langsung saya follow up. Saya juga bisa membantu mockup ulang desain dengan tambahan personalisasi seperti foto profil dan label icon menu bawah. Untuk dari software tester itu jadi untuk penambahan sistem fallback tadi yang sudah dijelaskan dan juga retry yang disebutkan tadi, nanti kami akan koordinasikan dengan backend. Sistem logging juga akan mulai kami terapkan di versi berikutnya. Seperti itu. Oke. Jadi dari temuan-temuan yang ada temukan, apa rekomendasi untuk sistem ini agar sesuai dengan standar yang berlaku, Sri? Di sini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, lengkapi test case fungsional untuk seluruh fitur. Yang kedua, tambahkan notifikasi pada event penting seperti top up, logout, dan histori kosong. Yang terakhir ada integrasikan sistem untuk keandalan dan keamanan. Baik, terima kasih Sri. Lanjut kita ke pemaparan dari front-end developer. Untuk Dea, dipersilakan. Baik, halo semuanya, saya Dea Tiara dari tim front-end. Di evaluasi kali ini, saya ingin menyoroti masalah utama yang cukup mengganggu dari sisi pengalaman pengguna, yaitu alur navigasi aplikasi SEM Studio yang membingungkan dan tidak konsisten. Nah, dari hasil pengujian dan juga simulasi penggunaan, saya menemukan bahwa banyak penggunaan yang kesulitan memahami alur penggunaan aplikasi, terutama saat ingin memesan tiket atau mencari tiket yang sudah dibeli. Contohnya saat pengguna memilih film dan masuk ke halaman detail, mereka tidak diarahkan langsung ke proses pemesanan tiket, tombol pesan tiket tidak terlalu terlihat. Nah, dengan jelas dan kadang tampilannya berubah tergantung dari halaman sebelumnya. Hal ini membuat pengguna harus menebak-nebak langkah selanjutnya itu apa.
Nah, setelah pemesanan berhasil pun, aplikasi tidak otomatis mengarahkan pengguna ke halaman konfirmasi atau status beli tiket. Sebaliknya, pengguna tetap berada di halaman sebelumnya tanpa ada indikator bahwa proses sudah selesai. Ini rawan bikin mereka mengulang pemesanan atau merasa gagal padahal sudah sukses. Oke, berarti ini soal masalah pada alurnya ya, bukan sekedar cuma tampilan saja. Jadi untuk itu bagaimana saran dari kamu, Dea? Ya, betul. Ini lebih ke alur berpikir pengguna yang tidak terwakili oleh struktur aplikasi saat ini. Selain itu, fitur-fitur penting seperti tiket saya, riwayat pembelian, atau bahkan akses ke jadwal film selalu dalam lokasinya. Harus klik profil, lalu submenu, baru bisa dilihat. Bisa saya share screen juga. Boleh. 1 hour later. Ada nggak? Udah. Oke, menurut saya si menu bar ini cukup membingungkan ya, apalagi yang bioskop ini. Ini tuh sangat membingungkan. Kenapa ada bioskop lagi di sini, sedangkan di atas sini udah ada, kita sudah bisa memilih kota. Jadi itu bisa membingungkan si pengguna. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya rasa perlu dilakukan redesign menyeluruh terhadap navigasi aplikasi, bukan hanya penyesuaian kecil. Beberapa saran dari saya, kita buat navigasi utama di bagian bawah matem navigasi itu, di menu bar itu. Jadi isinya bukan beranda sama bioskop lagi, tetapi beranda, jadwal, tiket saya, dan profil. Dikarenakan menu untuk kuliner itu tidak berfungsi, jadi saya ganti. Setiap tombol aksi seperti pesan tiket harus langsung mengarahkan ke proses pemesanan tanpa harus klik kembali atau scroll. Setelah pemesanan selesai, pengguna langsung diarahkan ke halaman konfirmasi, bukan kembali ke halaman form. Terakhir, bisa ditambahkan langkah visual stepper saat proses pemesanan agar pengguna tahu mereka sedang di tahap mana. Oke, ada tanggapan dari yang lain? Saya setuju dengan solusi Dea. Navigasi yang membingungkan bisa menurunkan skor usability. Mohon saat mockup selesai bisa segera kami validasi dengan skenario pengujian UX sederhana agar jelas flow penggunaannya. Dari tim tester, kita akan usahakan untuk membantu simulasi skenario baru jika alur navigasi nanti dirubah, agar bisa kita pastikan tidak ada flow yang terlewat saat testing nanti. Oke, nanti kita masukkan juga redesign navigasi ini ke daftar rencana pengembangan. Dan juga bisa bantu untuk buat sketsa atau wireframe-nya nanti ya. Siap, saya belum mengubah apapun sekarang karena ini butuh diskusi bersama QA dan back-end juga. Tapi kalau disetujui, saya bisa bantu buat sketsa navigasi baru atau mock-up-nya. Navigasi itu hal mendasar, jadi kalau nggak ditata dari sekarang, pengguna akan terus kesulitan. Terima kasih. Oke. Setelah front-end, kita berlanjut ke back-end developer. Namun di sini akan diwakilkan oleh tim software testing yang memang bekerja sama juga dalam back-end developer, yaitu Nopal. Maka saya persilahkan. Di sini saya juga mewakilkan Lutfi sebagai back-end developer karena yang bersangkutan itu tidak dapat hadir tanpa alasan. Jadi menitipkan hal untuk disampaikan pada rapat kali ini mengenai response time yang terjadi ketika pengujian. Jadi beliau menyampaikan bahwa response time Sam Studio itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ketika traffic sedang tinggi bisa mencapai 4 detik, yang akan sangat mengganggu. Padahal bagian back-end juga sama pentingnya ya, namun orangnya tidak ada. Lalu apakah ada solusi yang disampaikan oleh Lutfi untuk mengatasi masalah ini? Mengenai solusi, beliau juga menyampaikan bahwa tim backend sedang menerapkan caching Redis untuk mengatasi masalah ini, dan beliau akan menjelaskan rincian di rapat selanjutnya. Oke, terima kasih Nova telah mewakilkan. Terakhir kita ke bagian database. Kepada Gipari saya persilahkan. Dalam rapat evaluasi sistem hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa isu penting yang kami temukan terkait validasi dan konsistensi pada data pada database proyek kita. Saat ini sejumlah file krusial seperti email, nomor identitas, dan referensi transaksi masih dapat disimpan
dalam format yang tidak valid atau bahkan diduplikat. Hal ini terjadi karena belum adanya validasi menyeluruh maupun constraint yang memadai di level database. Dampaknya cukup signifikan, mulai dari kegagalan pengiriman email otomatis, kesalahan dalam laporan transaksi, hingga pencairan data pengguna yang tidak akurat. Selain itu juga, kami menemukan bahwa performa query, terutama pada operasi pencarian dan join antar tabel besar, masih cukup lambat karena belum dioptimalkan melalui penggunaan indeks dan struktur tabel yang efisien. Berarti cukup penting ya untuk masalah ini, karena penting juga untuk pembersihan data lama terlebih dahulu sebelum constraint diberlakukan agar tidak adanya error. Langkah yang akan Anda ambil untuk memperbaikannya apa? Dan kira-kira estimasi waktu bisa selesai berapa lama? Sebagai langkah perbaikan, saya menyarankan penerapan validasi berlapis, baik di tingkat aplikasi maupun di database. Ini mencakup penggunaan constraint seperti check, unique queue, dan average key untuk menjamin kualitas data. Kami juga mengusulkan penambahan indeks pada kolom yang sering digunakan sebagai filter agar performa query meningkat secara signifikan. Untuk itu, kami merencanakan implementasi secara bertahap dengan downtime minimal dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim QI dan DevOps untuk proses testing dan deployment. Oke, ada tanggapan dari yang lainnya? Mungkin untuk constraint baru, pastikan kita punya test case yang memverifikasi data valid dan tidak valid secara sistematis. Nanti saya bantu buat checklistnya. Baik, terima kasih atas semua pemaparan dan diskusi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Dari rapat ini, kita telah berhasil mengidentifikasi beberapa isu penting seperti bug pada fitur pemantauan tugas, kendala kecepatan respon API, dan validasi data yang perlu diperbaiki. Selain itu, saran dari QA dan developer akan menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lanjutan. Untuk langkah selanjutnya, saya harap semua tim dapat segera menindaklanjuti sesuai tanggung jawabnya. Dan kita akan menjadwalkan rapat teknis lanjutan setelah pembaruan selesai diuji ulang. Serta untuk terkait BAC sebagai rangkuman dari rapat kali ini akan dikirimkan kemudian. Saya ucapkan terima kasih dan kontribusi teman-teman, tetap jaga komunikasi dan kualitas kerja kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.